Apakah sering sendawa artinya sakit mah? Sebetulnya sendawa itu bisa merupakan respon tubuh kita untuk mengeluarkan gas yang berlebih di dalam lambung. Namun bila sendawa ini terjadi terlalu sering disertai dengan gejala seperti panas di dada, suara yang serak, batuk yang berkepanjangan, mungkin ini merupakan tanda bahwa Anda menderita sakit mah, di mana gerakan usus lebih tidak lancar dan isi dari lambung banyak gas dan asam. Bila ini terjadi, Anda bisa mengunjungi dokter Anda untuk mengkonsultasikan dan mendapatkan terapi yang baik. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Badlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Tungsio Inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa nih ya, jujur ya, kalau Anda ini kalangan milenial atau Gen Z, ini kayaknya satu penyakit yang commonly found gitu ya di era-era sekarang ini. Apa sih? Mungkin salah satunya adalah mah. Wah, gitu ya. Ini jadi salah satu penyakit yang katanya erat kaitannya dengan anak-anak muda, katanya sih gitu ya. Meskipun selama ini mungkin nggak hanya identik sama anak muda, tapi gara-gara katanya stres yang berlebihan lah, yang kurang healing lah, dan lain sebagainya. Atau mungkin salah satunya dari apa yang jadi oral intake-nya kita, jadi konsumsinya kita, katanya bisa berpengaruh besar sama yang namanya mah. Nah, sebenarnya apa itu penyakit mah? Apa penyebabnya? Apa gejalanya? Indikasinya seperti apa? Dan yang paling penting adalah gimana cara mengatasinya dan bisa sembuh total nggak ya? Karena banyak yang komplain kayaknya, dok kok kambuh-kambuhan ya? Kayaknya kemarin udah sembuh nih mahnya, kok kambuh lagi. Apa karena faktor risikonya masih jadi pemicunya? Nah, makanya akan kita kupas tuntas hari ini seputar penyakit mah yang katanya nggak boleh disepelein. Nah, tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar mah. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dokter Surya. Pagi. Thank you for coming back. Sama-sama. Di tengah jadwalnya yang sangat sibuk ya dok. Terima kasih loh sudah kembali hadir di Bincang Sehati. Dok, hari ini kita bahas seputar mah, kita bahas mitos faktanya dulu ya. Boleh. Yang pertama, ini yang jadi di-blame banyak orang ya. Kalau orang nih pemirsa ya, Anda pasti kalau lagi mah pasti hubungannya karena makanan pedas. Dok, sekarang tuh ya lagi zamannya orang mukbang ya. Dan saya tuh kadang-kadang di awal-awal ngerasa kayak stimulated untuk makan juga ya. Tapi lama-lama tuh kayak begah sendiri karena yang dimakan dalam porsi yang besar dan mostly juga yang pedes banget. Bahkan saya pikir itu bukan makan pakai cabai, tapi cabai laukin sama sayur gitu ya. Karena menu utamanya itu cabai gitu. Nah, makanan pedes ini bisa jadi penyebab utama si mah ini atau enggak sih, atau gimana? Memang makanan pedas itu salah satu penyebab utama sakit mah di Indonesia. Di Indonesia? Ya, di Indonesia. Karena orang Indonesia tadi suka banget makan pedas. Betul. Kalau nggak ada cabai, nggak hidup. Harga cabai naik, stres. Stresnya nanti ada hubungannya lagi nggak ya? Aduh kok kayaknya lingkaran setan gitu ya. Tapi dari pedesnya itu tuh karena apa sih dok? Maksudnya kayak dari, kan selama ini itu dari biji cabenya lah atau dari sensasi pedesnya lah. Tapi kan pedes itu katanya sehat gitu. Tapi di satu sisi loh bisa menimbulkan mah juga. Memang dari pedesnya itu menimbulkan apa sih dok? Jadi kalau pedes itu kan sebetulnya dari zat yang ada di dalam cabai yang namanya capsaicin. Capsaicin. Nah, dia sifatnya memang agak iritatif ya. Jadi dia bikin rasa pedes. Kalau di mulut aja rasanya pedes, kita bisa mikir, oh berarti di perut juga rasanya sama. Bahkan waktu besoknya keluar biasanya sama juga. Aduh dok, saya orangnya visual lagi dok. Pedes juga kan. Pedes juga, iya. Perutnya panas kalau habis makan cabai. Jadi memang cabai itu suka membuat rasa pedes, rasa panas di dalam perut. Gitu. Nah, pedes itu kan gini ya dok ya. Sekarang tuh kan semua itu produk-produk itu sudah nggak tahu lah, pakai artificial ya gitu ya. Pedes yang real dari cabai oke. Kan sekarang tuh banyak yang buatan ya gitu ya. Nah, pedesnya karena ini dan itu dan sebagainya, atau mungkin yang natural juga, let's say kayak dari merica juga kan agak ada sensasi pedesnya juga. Itu tuh kayak pedes yang dimaksud tuh murni yang dari cabai atau any kind of pedes lah gitu yang membuat lambung kita ngerasa panas dan akhirnya iritatif sifatnya atau gimana? Biasanya adalah semua yang rasanya pedas. Karena yang diaktifasi itu kan adalah sensor nyeri.
saraf nyeri kita. Itu yang diaktifasi oleh rasa pedas itu. Oleh si capsaicin ataupun oleh zat-zat yang iritatif tadi, dia akan mengaktifasi sensor nyeri. Termasuk yang di mulut dan yang di perut. Gitu. Jadi yang artificial dia juga sama. Sama ya. Sama gini dok, ini juga lumayan booming meskipun banyak yang tidak mengakui ini ya. Tapi itu para mukbangers itu kan banyak tuh isunya ya. Saya sih nggak ngerti ya karena saya bukan mukbangers ya. Dan kayaknya saya nggak sanggup deh makan segitu banyaknya. Itu tuh mereka katanya sebelum mukbang makan yang pedes-pedes itu mereka minum obat atau pil anti pedes dok. Oke, di mulut mungkin nggak kerasa pedes kali ya dok ya. Ya. Tapi di lambung tetap akan kena kan? Tetap biasanya kan selain rasa pedesnya juga tadi kan mukbang itu kita makan porsi besar. Yes. Nah, jadi sistem pencernaan kita juga dikasih kerjaan yang berlebihan. Akhirnya pasti capek juga. Kita aja kalau kerja berlebihan kan capek. Perut juga sama. Akhirnya dia merasa tidak nyaman. Nah, tuh jangan berlebihan ya. Kalau Anda sayang tubuh Anda sayang lambung Anda, jangan makan berlebih dan jangan makan terlalu pedas, secukupnya saja ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Redakan mah dengan meminum susu. Waduh, ini ada hubungan nggak dok antara mah dan peredaannya dengan susu? Oke, nah ini sebetulnya dua nih kalau susu. Untuk gejala, dia mungkin awalnya bisa membuat sedikit lebih nyaman. Waktu kita sakit sekali, kita minum susu. Kenapa? Susu itu bisa membantu sedikit menetralkan asam lambung. Tapi susu itu kan pasti ada kandungannya, ada proteinnya, ada lemaknya. Ini akan mengaktifasi asam lambung untuk keluar dan enzim pencernaan untuk keluar. Jadi suka ada efek, kita bilang efek rebound. Mantul, habis reda, dia naik lagi. Gitu. Jadi hati-hati bahwa susu waktu akut mungkin bisa sedikit mengurangi rasa tidak nyaman, tapi setelah itu beberapa jam kemudian bisa kambuh lagi karena susunya sendiri. Sama gitu dok, saya nggak ngerti sih ini ada hubungan atau enggak. Selama ini tuh kalau ada orang gangguan pencernaan yang muncrat-muncrat itu ya, diarrhea itu ya, itu kan nggak boleh minum susu katanya ya. Betul. Karena kan akan semakin membuat perjalanan semakin lancar. Nah kalau mah kan katanya atau kabarnya kan banyak gas-gas yang ada di lambung kita. Sehingga kalau minum susu juga bisa lebih bikin bior nggak sih? Atau beda case-nya? Beda case. Jadi yang bikin susu itu jadi diare adalah laktosanya. Banyak kita yang sudah dewasa biasanya lactose intolerance. Jadi kita sulit untuk mencerna laktosa. Sehingga laktosa yang tidak bisa dicerna dia ngisep air di dalam usus. Dia keluarlah sebagai diare. Tapi jangan lupa laktosa itu bikin kembung juga. Kenapa? Tidak bisa dicerna tadi kan. Sebagian akan difermentasi oleh bakteri. Hasilnya adalah gas. Gitu. Oh wow, tuh ya. Jadi jangan salah minum ya. Ya jadi kalau ada lagi mah atau lagi diare itu harus beda gitu ya. Kapan minum susu, kapan minum enggak. Atau kalau Anda lactose intolerant ya harus berhati-hati minum susu yang non laktos ya, lactose free. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Mah, nah ini tadi ya. Ini agak berat ya karena ini hubungannya sama Gen Z sama milenial. Kita Gen Z ya dok ya? Ya mungkin alfa malah. Kemudaan tuh dok. Mukanya aja. Mukanya aja, iya sih masih baby face ya dok ya. Nah katanya mah dan psikologis ini ada suatu hubungan erat gitu ya. Jadi kalau ada orang, ya sekarang kan orang ngomongnya stres nih butuh healing dan lain sebagainya. Kalau nggak healing nanti kena emah. Nah ada nggak sih hubungan emah sama psikologi seseorang? Ada, itu ada kriteria yang sangat ketat untuk emah dan psikologis. Karena ada memang persarafan yang mensarafi, kita bilang brain gut axis. Aksis dari otak ke usus. Contohnya aja tanpa kita ngomong di dasar teori. Kita kalau lagi panik, lagi tegang kan suka mules ya. Iya lagi. Mau lagi interview, mau presentasi. Mau presentasi. Iya betul. Rasanya mules. Orang-orang dulu seniman-seniman yang tukang nyanyi, maaf kalau nggak pakai sesuatu untuk bantu relax, ada yang muntah. Makanya banyak sekali, maaf sekali untuk dulu-dulu. Ya kan rahasia umum ya. Iya betul. Supaya nggak nervous. Kalau nervous mual. Ya. Gitu. Oh makanya dulu ya mungkin dulu aja ya gitu. Sekarang sih semoga enggak. Bagaimana cara mereka menenangkan psikisnya mereka itu dengan ya situ supaya mereka tenang nggak mual gitu segala macam. Iya. Oh oke. Jadi erat banget ya. Padahal kan kalau kita ngomong mah itu sesuatu yang
apa ya bahasanya, orang tuh medis banget gitu ya, kelihatan banget gitu. Tapi kalau psikis kan sesuatu yang unmeasurable ya sebenarnya kan gitu. Orang kayak ya akan sangat subjektif sekali kalau ngomongin mental health-nya oke atau enggak gitu ya. Tapi ternyata tingkat stres itu juga bisa berpengaruh pada mah atau enggaknya seseorang. Betul. Gitu kan. Jadi harus berhati-hati buat Anda yang lagi stres. Healing sejenak lah ya. Tapi jangan healingnya pergi jalan-jalan pakai pay later, pulang stres lagi dong. Atau sampai hilang. Sampai hilang ya. Healing dengan menghilang. Menghilang. Oke, kita lanjut yang keempat. Jika kambuh, perut pasti akan kerasa mules. Nah, apakah semua orang yang mah ketika mahnya kambuh itu pasti yang identik banget itu khasnya adalah mules perutnya? Sebetulnya mah itu gejalanya bisa macam-macam. Mules itu salah satunya. Ada yang gejalanya itu perih, seperti ditusuk-tusuk, tembus sampai ke belakang. Ada yang rasanya ngap, nyesek. Nah ini yang seringkali banyak panik. Jantung bukan nih, sakit jantung bukan. Kenapa? Gasnya naik. Jadi dia nggak bisa nafas panjang, rasanya ngap gitu. Dan akhirnya, waduh sepertinya sakit jantung. Waktu datang ke kami, kok masih muda, ya badannya juga kayaknya sehat, olahraganya lancar, kayaknya mah nih biasa. Gitu. Anak-anak muda dong ya berarti. Iya. Tapi itu ada hubungan kayak gini. Mungkin selama ini orang ngomongin ngap, oh itu hanya khusus untuk mah orang-orang dengan overweight atau obesitas? Enggak, sebetulnya semuanya bisa merasa seperti itu. Ada juga yang rasanya asam lambungnya betul-betul naik sampai ke mulut atau ke tenggorokan. Rasa, Bu, naik, muntahannya tapi nggak sampai keluar, ketelan lagi. Ya, itu yang kita bilang reflux. Wah, ya, jadi harus benar-benar berhati-hati ya, jangan sampai nih ya Anda kambuh-kambuh lagi tuh mahnya ya. Jadi harus berhati-hati. Oke Dok, kita lanjut yang terakhir ya. Orang dengan mah itu pasti ada aroma naga dari mulutnya. Ada bau-bau naga gitu. Pasti ada apa ya, bau mulut, betul nggak sih? Mungkin nggak 100% semuanya, tapi sebagian iya. Tadi kan karena isi dari lambung suka naik ke atas. Yang saya bilang muntah seperti mau keluar tapi nggak jadi. Tapi kan gasnya itu tetap naik. Ya, udara, gas kan pasti dia mencari tempat yang lebih tinggi. Makanya rasa waktu emahnya muncul dia sendawa-sendawa gitu. Nah gas sendawa juga kadang kan bau. Untuk mereka yang seharian asam lambungnya naik, kadang-kadang mulutnya bisa pahit, bisa asam, bisa bau. Ada bahkan beberapa yang giginya sampai rusak karena asam lambungnya naik. Kenapa bisa sampai rusak Dok? Kan asam lambungnya semacam mengiritasi giginya gitu loh. Walaupun hanya mengerosi aja? Iya, mengerosi. Kita aja kalau lagi pergi ke Tangkuban Perahu gitu kena sulfur, mata kan pedih gitu loh. Nah itu juga giginya seharian gitu diiritasi. Kebetulan saya belum pernah ke Tangkuban Perahu lagi Dok, besok deh ya kita jalan-jalan ke sana Dok ya. Oke. Tapi maksudnya kayak itu hanya periodik aja baunya ketika asam lambung naik, atau kan biasanya orang asam lambung kan dia sifatnya continue terus, jadi dia akan bau terus? Mostly sih pagi hari paling sering. Karena waktu dia tidur, asam lambungnya naik semalaman. Dia nggak minum, akhirnya bau. Kalau hari-hari siang, kadang seperti ini kan kita masih merasa haus, kita masih minum, masih nge-wash, masih mencuci gitu apa yang ada di mulut. Oke. Jadi biasanya pagi hari ketika asam lambungnya pas lagi naik gitu ya, habis malam tidur apalagi nggak minum gitu ya. Oke, thank you Dok sudah terjawab minta faktanya. Nanti kita lanjut ngomong mah lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit mah yang katanya nggak boleh disepelein nih, meskipun ini penyakitnya sejuta umat. Gitu ya, karena banyak banget orang yang mengalami ini, tapi nggak boleh disepelein karena bisa jadi bahaya. Nah bahayanya apa aja nanti kita bahas ya, kalau semua penyakit juga nggak boleh disepelein sebenarnya ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, atau Anda lagi ada bersama mah Anda gitu ya, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok,
mah. Tadi itu di segmen awal di mitos fakta sedikit banyak sih kita udah ngomongin mah ya, tapi kan masih secara universal. Tapi kalau by definition secara medisnya sendiri, mah itu penyakit yang seperti apa sih? Mungkin kayak selama ini kita tahu mah itu sekadar makannya telat. Oh perutnya perih, nyeri, dan lain sebagainya. Sebatas itu aja sih. Oh suka sendawa gitu. Tapi secara medis kan nggak hanya berbatas pada hal-hal sesederhana itu ya. Pasti lebih dari itu atau gimana? Oke, ya sebetulnya yang pertama kita harus tahu bahwa mah itu adalah bahasa untuk lambung sebetulnya. Jadi kalau kita bilang, dok saya ada mah, ya ada pasti ada. Gitu. Oh mah itu lebih ke nama organ? Yes, tapi sakit mah baru gitu ya. Sakit mah. Oke. Jadi penyakit mah atau dispepsia kita kalau ngomong bahasa medisnya itu adalah satu spektrum sebetulnya. Kenapa spektrum? Ada beberapa penyakit di situ. Dia kumpulan penyakit dengan gejala rasa tidak nyaman di bagian perut, terutama perut bagian atas. Rasa tidak nyamannya bisa tadi rasa terbakar, rasa ditusuk-tusuk, rasa melilit, rasa kembung, rasa kenyang penuh, atau bahkan sampai engap. Atau pada beberapa kasus ada reflux dari asam lambungnya yang naik kembali ke atas. Nah itu untuk definisi besar penyakit lambung atau penyakit mah. Nah itu kan beda-beda ya dok ya. Ada yang melilit lah, ada yang kayak kebakar lah dan lain sebagainya. Itu bisa jadi terjadi pada satu orang di satu aja atau bisa jadi 2 atau 3 lebih gejala klinis yang mereka rasakan? Bisa lebih dari 2, 3 atau bahkan semuanya ya bisa tergantung sakitnya tipe sakit mah yang apa, ya seberapa parah penyakitnya, seberapa lama sudah diderita, dan persepsi orang. Persepsi dong gimana nih? Orangnya. Jadi ada orang yang aduh sakit mah ya udahlah saya lagi sibuk tetap kerja. Ada yang sakit mah dirasain terus aduh sakit gitu. Jadinya makin sakit. Itu persepsi kita terhadap sakitnya. Wow. Itu makanya tadi bagian pikiran yang mempengaruhi sakit mah. Ibarat kata kalau itu katanya sugesti kita masing-masing. Yes, betul. Tapi itu gini, kan sugesti seseorang kan akan sangat subjektif ya dok ya. Karena kan itu masing-masing personal pasti akan ya punya personal reference masing-masing lah. Tapi itu juga berkaitan dengan pain tolerance orang juga nggak sih? Betul. Karena kan juga pain tolerance orang beda-beda atau gimana? Betul. Jadi dia makin dia pikirin makin rasa sakit. Sama seperti kita kalau pakai baju ada gatal sedikit di belakang. Kalau kita rasain gatal, tambah gatal. Makin dipikirin, aduh kembung, tambah kembung. Tapi kan gini kan ada orang-orang yang mungkin kayak, itu semacam distraksi di tubuhnya mereka. Karena kan bukan sesuatu yang biasa ya, mungkin anomali dalam tubuhnya atau perutnya atau lambungnya gitu. Betul. Sehingga ketika mereka merasa ini distraksi kayaknya udah deh, I skip it gitu. Kayak udah biar aja gitu, nggak usah terlalu dirasa. Ya. Itu bisa jadi getting worse nggak sih? Malah tambah buruk nggak sih atau gimana? Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya dari pikiran mungkin getting better. Tapi kalau dia telat makan, dia udahlah nanti aja makannya bisa getting worse gitu. Oke. Pola pikir orang itu mungkin bisa distimulate ya, tapi akhirnya ujung-ujungnya tetap ada risiko yang harus Anda terima kalau Anda benar-benar ya mengabaikan itu ya. Betul. Karena banyak orang yang mungkin kayak denial, enggak lah, usia segini sehat, makan nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi sebenarnya penyebabnya sendiri apa sih dok? Kenapa akhirnya orang kayak, kayaknya sama-sama umur segini saya mah kok dia enggak ya? Kayaknya kita pola kerjanya sama gitu ya. Even mungkin orang yang kembar identik gitu ya, kok saudaranya nggak apa-apa, dianya mah gitu. Mungkin kan di satu rumah yang sama, dengan pola makan yang sama, pola istirahat yang sama, tapi bisa beda gitu. Bisa, karena kadang-kadang tadi selain toleransi tiap orang dan persepsi tiap orang beda-beda, jadwal makan, ya cara kita makan, ngunyahnya baik atau enggak, atau langsung telan, makan cepet-cepet. Pengaruh dong. Pengaruh, apalagi zaman sekarang kita sambil makan sambil scrolling. Betul. Nah, nggak pakai dikunyah, telan langsung. Kerjaan gigi dikasih ke perut, ya nggak enak perutnya pasti. Ya, lalu jenis makanannya. Tadi yang pedes, yang asam, mungkin terlalu berlemak, santan-santan. Ya, kopi, ya, kalau satu boleh. Ada kadang-kadang sehari kopi bisa 4, 5. Ayo ngacung tuh siapa tuh yang sehari 5.
Oh, dok, kan gini ya, nggak tahu sih ya. Ini akan sangat apa ya? Nggak boleh kita menstereotip juga. Tapi dalam artian itu gini, sekarang tuh kan banyak ya makanan-makanan tuh beragam banget dok. Plus juga minuman ya gitu. Kita nggak ngerti tadi dokter menyebutkan kopi boleh gitu ya, sehari 1 cup lah, jangan sampai 5. Nah masalahnya itu sekarang kopi juga nggak tahu itu kopi ada dikasih gula atau gula dikasih kopi gitu ya. Atau mungkin makanan-makanan yang aduh nggak ngerti sekarang tuh ya yang pedes lah, yang asem lah itu ya di satu sisi mungkin untuk mengenyangkan perut sama mengenyangkan fit ya di media sosialnya. Nah sedikit banyak itu bisa pengaruh juga nggak sih? Dalam artinya gini, dari makanannya nih masuk ke perut, ke lambung. Dari postingan di Instagram yang kok likes-nya kurang gitu. Jadi stres tuh kok likes-nya kurang padahal udah beli makanan mahal-mahal. Itu jadi stres. Double impact dong dok. Bisa. Iya, jadi penyakit mah itu multifaktorial memang. Banyak faktor yang mempengaruhi. Oke. Jadi banyak ya yang secara nggak sadar mungkin Anda ngerasa kayak aduh kok saya mah ya gitu. Ternyata dari pikiran juga berpengaruh. Tapi tadi kan dokter juga menyebut kayak ada dari tipe-tipenya juga beda gitu. Emang tipe-tipenya apa dok? Biasanya tadi ada tipe seperti ulcer, kita bilang ulcer tuh semacam sariawan lah. Sariawan di usus. Jadi ada perlukaan yang ada di usus. Tipe ulcer biasanya rasanya ini pedih nih. Pedih, ditusuk-tusuk ya. Tipe gangguan gerakan usus atau dismotilitas. Ini yang biasanya keluhannya itu asam lambungnya naik ke atas, rasanya panas terbakar di dada, atau tadi engap. Ya, engap, penuh, kembung. Karena pengosongan lambungnya ini lambat, gerakan ususnya lambat. Atau tipe campuran dari keduanya. Itu tipe besarnya. Kalau dari ulcer dan dismortilitas itu yang paling banyak kasusnya yang mana dok biasanya? Saat ini sih paling banyak yang dismotilitas. Karena lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran. Dok, saya tuh kadang-kadang masih sampai detik ini pun kadang kayak kepikiran sebahaya itu pikiran ya, maksudnya sampai mengganggu. Itu kan pikiran pas pergerakan usus tuh dok gitu. Iya kan dismortilitas kan pergerakan usus tadi dokter sampaikan. Pergerakan usus. Itu kayak gimana sih dok? Masih mungkin banyak yang pemirsa bertanya-tanya juga. Gimana dari pikiran bisa memengaruhi pergerakan usus gitu? Ya, jadi ini yang kita masukkan di dalam penyakit yang namanya psikosomatik. Penyakit dari psikis yang berpengaruh terhadap somatik. Somatik itu badan gitu. Jadi bagaimana pikiran kita mempengaruhi keseimbangan yang di badan. Tadi, kenapa sih kita kalau lagi tegang mual? Iya, benar. Ke atas. Coba lihat orang nangis muntah. Iya. Nah, karena waktu dia sedih, gerakan ususnya itu berantakan. Konslet istilahnya kita bilang kabelnya. Dari atas ke bawah akhirnya gerakan itu nggak bisa lancar ke bawah, malah ke atas. Muntah. Aduh, tuh ya generasi-generasi muda harapan bangsa. Tolong jangan stres lah ya. Karena kalau udah sakit mah udah repot urusannya ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar mah yang nggak boleh disepelekan. Nah, kalau Anda punya gejala sakit mah, nggak boleh ngomong punya mah ya, karena everyone has mah. Itu ya tadi Dokter Surya sampaikan, punya sakit mah atau sedang menderita sakit mah atau mungkin suami Anda, istri Anda, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.id. Oke, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Ya. Dengan siapa di mana? Selamat pagi juga, saya dengan Ida di Jakarta. Halo, selamat pagi Bu Ida, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan sehat ya. Baik, Bu Ida mau tanya apa ke Dokter Surya, silakan. Oh iya, selamat pagi dokter. Pagi Bu Ida. Saya punya sakit lambung, sakit mah. Terus kok suka nyambungnya ke kepala ya, pusing gitu. Nah, terus akhirnya saya ke dokter mah, ke dokter penyakit dalam, katanya Bu, ini saraf. Saya kan pergi ke saraf. Akhirnya mungkin berhubungan, saya minum obat saraf, minum obat dari lambung.
sarafnya obat-obatan yang dikasih dokter saraf tuh udah habis, udah nggak sakit lagi. Nah lambungnya ini kok sering sendawa, mulut tuh suka nggak enak, ada rasa seperti tadi dokter katakan ada rasa pahit, pokoknya nggak enak aja dok gitu. Nah terus saya dikasih obat pariet sama obat puyer. Itu saya minum, tapi diminumnya kok lama amat ya dok, suruh 1 bulan, apa betul? Oke. Nah terus minum saya nggak suka dingin, jadi selalu angetnya tuh lebih gitu. Apakah itu berbahaya untuk perut saya? Karena perut saya kok sering nggak enak ya, ada di bawah perut, ada di kiri, ada di kanan. Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Oke, Bu Ida, sebelum ditutup ya, mungkin Dokter Surya ada yang ditanyakan ke Bu Ida untuk lebih jelasnya. Ya. Mungkin ada pencetus-pencetus tertentu Ibu Ida untuk penyakit mahnya, apakah Ibu telat makan, apakah makanan-makanan tertentu ada yang membuat sakit mahnya ini bertambah atau kambuh gitu. Untuk beberapa tahun ini, karena saya pernah ke dokter penyakit dalam, udah teratur. Jadi ada makan, ada snack, jadi 3 kali makan, 2 kali snack gitu. Itu jadi kata dokter waktu itu gizi makannya begitu aja, 3 kali makan, 2 kali snack. Jadi saya udah ikutin. Tapi kadang-kadang suka kelupaan kok makan pedas sama santan kok enak gitu. Iya sih Bu, saya juga. Itu. Iya. Saya udah ngerem. Aduh, masa makanan Sunda melulu. Akhirnya saya makan itu yang lebih enak. Gitu. Kita aja dok. Ada lagi dok? Sama Ibu mungkin tipe makannya cepat atau lambat? Kayaknya sedang-sedang aja dok. Sedang-sedang aja ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi dok? Atau Udah sudah jelas? sementara itu jelas dulu. ya. Oke, terima kasih Bu Ida yang ada di Jakarta. Semoga sehat selalu ya Bu. Terima kasih. Ibu Ida ini adalah perwakilan dari semua warga di Indonesia ya. Ya orang komitmen itu memang harus komitmen, tapi kan kadang-kadang aduh kayak tergoda ya cheating day-nya, tapi nggak boleh kebanyakan ya. Tapi gimana dok dengan kondisi Bu Ida ini? Gitu? Jadi memang ya tadi keluhan Ibu Ida ini melambangkan sebagian besar pasien-pasien kita ya dengan penyakit mah. Rasanya perutnya sakit, naik ke atas, asam, mulutnya pahit, mulutnya itu biasa karena asam lambungnya yang naik ke atas. Nah tadi mungkin Ibu Ida makannya udah pelan-pelan, udah dikunyah cukup, udah bagus. Lalu juga makannya udah sehari 3 kali. Baik, tapi mungkin bisa sedikit ditingkatkan. Kadang-kadang saya suka meminta pasien saya, perut kalau bisa 2-3 jam sekali ada isinya sedikit aja. Jadi mungkin ada makan pagi, nanti ada snack 2-3 jam kemudian sebelum makan siang, makan sore ada snack sedikit, baru makan malam. Jadi karena lambung kita itu sekitar 2-3 jam dia pengosongannya. Supaya jangan kosong terlalu lama. Kalau kosong terlalu lama nanti banyak asam lambungnya. Nah, tapi kita harus ingat juga makan in between-nya, makan snacknya jangan banyak-banyak. Dan diperhatikan makan snacknya apa. Oh, apa dong? Nggak boleh gorengan ya? Nanti gorengan lagi, bakwan lagi. Harus buah dok? Nggak harus buah, tapi bisa mungkin agar-agar, jelly nggak ada masalah. Ya, paling aman sih buah ya, paling sehat. Mau biskuit sedikit, boleh. Roti sedikit, boleh sedikit. Jangan banyak. Ya. Sedikitnya jangan subjektif ya. Supaya nanti kan juga waktu makan siang nggak terlalu lapar. Kalau makannya jarang, sekali makan nanti lapar, makannya banyak. Oh iya betul. Akhirnya perutnya juga beban gitu. Lalu mungkin tadi selain makannya pelan-pelan, habis makan jangan langsung tiduran nih. Banyak kita habis makan langsung rebahan, kaum rebahan. Waktu kita rebahan asam lambungnya naik ke atas. Kenapa? Kan masih ada isi, lambung kita lagi penuh. Lagi isi makanan dan isi asam lambung, enzim-enzim. Waktu kita rebahan dia naik ke atas. Gitu. Kalau sampai pusing tadi dok, Bu Ida itu pusing kenapa ya? Sampai ke dokter saraf loh, gimana? Kalau melihat keluhan Ibu Ida bahwa setelah pusingnya selesai, tapi sakit mahnya masih ada, kemungkinan ini 2 hal yang berbeda. Zaman sekarang sakit kepala paling banyak itu adalah dari main gadget.
atau Generasi nonton dengan nunduk. posisi kita nunduk terus, main laptop, atau waktu kita nonton tiduran. Nah, di sininya pada pegel, pada kaku, akhirnya nekenin saraf yang ke atas, sakit deh. Gitu. Tapi ya itu di luar sakit mah. Oh, di luar sakit Nah, mah. sama tadi Ibu Ida bilang, Ibu Ida dikasih obat untuk diminum selama 1 bulan. Jadi memang penyakit mah itu seringkali obatnya bisa sedikit jangka panjang. Nanti setelah kita kurangi, jadi nggak langsung di stop kadang-kadang kalau mahnya ini sering berulang. Kalau cuma sesekali, aduh kemarin salah makan, hari ini sakit, mungkin kita kasih sebentar. Tapi karena Ibu Ida kayaknya udah 1 tahun bolak-balik ke dokternya, jadi dokternya melihat, oh ini nih penyakit mahnya sudah kronik atau jangka panjang. Jadi dia harus memberikan obat dulu untuk nenangin perutnya dan memberi waktu supaya lapisan-lapisan di usus, lapisan-lapisan di lambung itu bisa memperbaiki diri. Nah, untuk memperbaiki diri itu kadang kita butuh 2-3 minggu sampai sebulan. Oke. Untuk minum yang air hangat aman, Dok? Sebetulnya asal masih hangat ya, dan masih dalam batas toleransi di mulut, biasanya tidak akan terlalu masalah di lambung. Karena dia kan menyesuaikan suhu tubuh ya? Yes, lain kalau kita minum air panas kan pasti di mulut dan di tenggorokan kita udah nolak nih sebelum sampai di lambung. Jadi sebetulnya sih relatif nggak ada masalah. Oke. Jadi yang harus dilakukan oleh Bu Ida adalah kontrol makan. Kontrol makan, tadi lihat lagi jadwal makannya, kita evaluasi lagi. Ya tadi cheating-cheatingnya ini seberapa sering kita cheating-cheatingnya gitu. Dan tadi kalau kita masalah gerakan usus, mungkin Ibu Ida ada baiknya perbanyak jalan kaki. Oh. Karena jalan kaki itu membantu sekali untuk membantu gerakan usus. Oh, wah, ide yang bagus nih Bu Ida ya, sambil pagi gitu jalan kaki. Ya, abis makan jalan dulu. Kan orang dulu bilang abis makan jalan turunin makanan. Itu betul adanya. Betul adanya, turunin makanan. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Ida yang ada di Jakarta dan semoga sehat selalu. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Ini satu segmen kayaknya khusus Bu Ida nih ya. Kita lanjut lagi nanti ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar mah yang nggak boleh disepelekan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Wijaya, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Dok, sebelum lanjut, ini ada pendapat lagi hari ini banyak ya Dok ya. Kita sambut lebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, saya Yeti dari Surabaya. Gimana sehat-sehat semua yang di Jakarta? Sehat Bu Yeti, matur nuwun. Bu Yeti juga sehat ya? Ya sehat, tapi panasnya pol. Oh, panasnya pol, Surabaya panas pol ya. Oke, Bu Iya, Yeti. enggak ada hujan. Oh, enggak ada hujan. Iya, di Jakarta ini hujan terus malah. Oke, Bu Yeti, monggo pertanyaannya ke Dokter Surya. Iya, gini dokter, saya ini memang punya mah. Ini yang saya tanyakan itu gini, kalau orang sakit mah itu apakah kalau misalkan sakit apapun itu memang nggak bisa nafsu makan ya? Karena kadang saya itu iri dengan suami saya, kalau suami saya itu sakit itu makannya banyak. Kalau makannya banyak kan untuk sembuh dari sakitnya itu kan cepat gitu loh. Kalau saya itu sama sekali enggak ada nafsu makan. Sampai kadang tuh saya tuh lihat YouTube yang orang-orang suka makan supaya saya itu tertarik makan atau apa, itu sama sekali enggak ada. Jadi tetap saya telatenin, biarpun 1 sendok tetap saya makan, biarpun 1 sendok saya makan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, biarpun saya itu tidak sakit, memang kadang ya tidak selalu. Nafsu makan itu memang kadang berkurang. Makanya kalau saya lagi nafsu makan, saya mau makan terus gitu. Tapi kalau ya itu tadi berkurang itu, kenapa ya kok, maksud saya pertanyaan saya yang kedua itu kok bisa begitu. Itu aja, terima kasih. Oke, sudah jelas Dok? Baik, udah. Sudah jelas ya?
Gak ada yang tanya? Sudah? Mungkin nanya sedikit, Ibu Yeti usia berapa, aktivitas sehari-harinya apa? Saya usianya 60 lebih, Dok. Aktivitasnya sih semestinya ya biasa ya, ibu rumah tangga. Cuma ya kadang keluar ya hanya gitu-gitu aja sih. Nggak sampai banget kegiatannya itu enggak sih. Dari dulu sampai sekarang, tambah dulu masih muda, ngurusin anak-anak gitu ya. Oh, sekarang masih muda, Iya, sekarang 60 ini. kok. J, sudah Dok? Gitu. Sama Ibu kalau makan sama siapa biasa? Kalau makan ya biasa ya, biarpun kadang saya makan sendiri atau makan sama pas anak saya datang atau sama suami, sama aja gitu ya. Justru kalau waktunya yang tadi saya bilang waktu sakit ya itu sama sekali enggak nafsu, itu saya usahakan lihat YouTube itu yang orang-orang senang makan supaya saya tuh bisa ada nafsunya dikit. Nggak ada sama sekali gitu. Oke, sudah jelas Dok? Udah? Oke, matur nuwun Bu Yeti di Surabaya, kita akan coba jawab, J. Oke, gimana nih, Dok? Iya. Apa pengaruh ke nafsu makan kalau ada orang ada riwayat di sakit mah? Biasanya iya, karena gini, banyak orang yang sedang sakit, anggaplah kita lagi flu, atau lagi demam berdarah, atau lagi diare, banyak tidak nafsu makan. Kenapa? Karena memang badan kita itu sedang memusatkan aliran darah dan nutrisi untuk melawan penyakit. Jadi bagian-bagian yang dianggap tidak terlalu vital, tidak terlalu penting oleh badan, dia agak mengurangi. Gitu. Coba lihat, maaf istilahnya kalau kita lagi naik mobil ini nanjak nggak kuat, kan kita matiin AC. Bukan Kan kita matiin radio. Nah itu juga badan sama. Apalagi dia yang lagi sakit mau berat, fokus misalnya. kemana dulu gitu ya? Betul, dia akan fokusin untuk melawan penyakit dan mempertahankan fungsi organ-organ yang vital dulu. Jadi perut ini salah satu yang dibuang. Yang awal dibuang sih pasti kulit, tulang, makanya orang sakit tuh lemes, pegel. Betul itu. lagi. Jadi di shutdown satu-satu. Makanya orang sakit kalau kita melihat pasien nafsu makannya ada, kita lebih tenang. Gitu. Atau nafsu makannya udah kembali, puji Tuhan udah mau sembuh nih gitu. Nah, kalau Ibu Yeti memang perutnya titik lemahnya, waktu titik lemahnya itu nggak dikasih perhatian oleh badannya, pasti makin tidak nyaman. Terus tadi lagi Ibu Yeti kan ibu rumah tangga nih udah berusia 60 ke atas. Kita bayangkan sebagian besar mungkin penduduk Indonesia yang wanita, ibu rumah tangga, aktivitasnya hari-harinya apa? Mungkin selain ngurus dapur, belanja, mungkin agak banyak di rumah, duduk, tidak banyak aktivitas fisik. Sehingga tadi gerakan ususnya lambat. Makanya lambungnya penuh terus. Karena lambung masih penuh, nggak lapar, nggak ada nafsu makan. Betul. Wow, betul. Lalu memang pada usia lebih tua, indera-indera kita sudah mulai menurun. Masuk indera. Ya, rasa makanan kok jadi biasanya dulu enak nih makan di sini, hari ini kok tawar. Penciuman juga gitu, biasa makanannya wangi, sekarang kok agak kurang. Pendengaran, kita kenapa suka makan kerupuk? Soalnya asik sambil ada indera lain juga, kriuk. Audio visual ya? Iya, jadi saat indera-indera itu sudah mulai menurun, itu membuat experience waktu kita makan itu berkurang. Kenapa sih kita suka makan yang enak, suka makan sana-sini? Karena bukan hanya cari nutrisi, tapi cari experience. Betul. Ya nggak? Betul. Nah, itu juga experience waktu Ibu Yeti makan mungkin kurang. Ditambah lagi mungkin makannya tadi lebih sering sendiri. Orang usia tua kadang-kadang memang tadi Ibu Yeti udah bilang kok kalau anaknya datang sama aja, tapi itu kan mungkin anak datang nggak sering-sering. Pengalaman saya pasien-pasien yang diajak makan atau ditemani makan sama anaknya biasanya saat itu makannya sedikit lebih lahap dibandingin waktu ada ibu faktor makan psikisnya sendiri. juga ya di situ. Betul, gitu.
Oke, berarti besok jangan minta temenin orang di YouTube ya, dok, temen anaknya atau suaminya ya. Lebih romantis lagi nih kayaknya ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yeti ya, dan semoga ya mungkin sambil olahraga atau aktivitas gitu ya, supaya ada pergerakan usus, ada rasa capek dikit sehingga akhirnya kayak timbul rasa lapar dan akhirnya nafsu makannya tambah gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yati dan semoga sehat selalu. Tetap harus makan banyak supaya tetap sehat dan berenergi ya. Matur nuwun sangat. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar mah yang nggak boleh disepelekan. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, hari ini banyak banget yang telepon sampai saya belum sempat tanya nih dok ya. Nah, untuk mendiagnosis bahwa ini beneran mah atau enggak itu hanya sekadar apa yang kita rasain kan nggak boleh ya kita self-diagnose ya dok. Mentang-mentang, dok saya kayaknya belakangan ini stres, kayaknya saya cenderung akan menjadi mah deh gitu. Nah gimana dok untuk menegakkan diagnosis supaya kita tahu bahwa oh ini sudah masuk mah. Masalahnya tuh karena kan banyak orang mungkin di kita yang kayak sebelum sampai kolaps bener baru datang ke dokter. Kan preventif tuh lebih baik gimana dok? Jadi memang untuk diagnosis mah kita masih mengandalkan 80-90% adalah dari hasil pengakuan pasien, wawancara pasien, lalu kita periksa, oh memang nih perutnya kembung, bagian-bagian tertentu ditekan agak lebih nyeri dari biasanya. Ya, itu biasa sudah cukup untuk kita mendiagnosis. Jadi nggak semua pasien sakit mah harus teropong-teropong gitu. Oke. Berarti dari anamnesis ke pasien itu perlu kejujuran ya. Betul. Perlu kejujuran untuk mengetahui atau menegakkan diagnosisnya. Nah kalau sudah akhirnya, oh iya benar Pak, benar Bu ini adalah mah. Nah selanjutnya apakah ini kan ada orang kayak, dok saya boleh nggak minum obat dulu? Saya mengubah modifikasi lifestyle dulu, itu bisa pengaruh nggak sih secara konservatif dulu kita gitu? Bisa sebetulnya, tapi kita lihat untuk merubah pola hidup, pola makan butuh waktu. Dan komitmen. Betul. Kalau pasiennya kadang, udahlah dok, rasanya nggak nyaman, saya minum obat dulu sambil saya nyoba ngubah. Oke, ada yang, dok saya nggak mau obat dulu, tapi agak jarang sih ya yang datang dengan sakit mah, dok jangan kasih saya obat dulu. Biasanya minta dulu karena rasanya kan tidak nyaman, mengganggu kualitas hidupnya. Nah, untuk merubah gaya hidup adalah untuk mencegah serangan berikutnya gitu. Tapi gini kayak kadang-kadang tuh gini ya dok ya, orang dengan mah nih minum obat nih ya, oke sembuh, enakan perutnya gitu ya. Kenapa selalu kambuhan ya? Apakah maksudnya kayak mah itu adalah sesuatu yang kambuhan, yang kayak ya udah for no reason kambuh aja gitu atau gimana sih? Biasanya mah itu bisa sembuh. Kita harus ingat bahwa dia penyakit yang bisa sembuh, tapi sering berulang, sering kambuh. Nah itu dia. Kenapa tadi nggak mengganti komitmen untuk ganti gaya hidup dan pola makannya itu yang nggak ada. Ya sulit ya gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya kayak diimbangi antara obat dan pola hidup harus sejalan atau gimana? Harus sejalan dua-duanya. Obat untuk menyembuhkan saat itu, tapi pola hidup tadi mencegah yang berikutnya. Istilahnya kalau kita olahraga nih keseleo, udah sembuh, keseleonya udah sembuh. Tapi kita olahraga lagi keseleo. Apakah berhubungan dengan keseleo yang sebulan setahun lalu? Mungkin enggak. Tapi ini cedera baru. Mah juga begitu. Udah sembuh nih, tapi setengah tahun lagi kebanyakan makan cabai, mukbang lagi, ya, kopi gila-gilaan lagi, atau stres. Bulan 3, bulan 4 tuh bulan-bulan stres biasa. Kenapa dok? Untuk Gen Z. Yang kerjanya di accounting, di perpajakan. Oh iya, karena tenggat waktunya itu ya. Tuh, berjatuhan lah semua di situ. Vortex kalau masuk tuh ya. Waduh, tahu lagi ya. Gitu ya, aduh itu bikin orang-orang finance pusing gitu ya. Nah, tapi gini dok, kalau kita ngomongin kayak mah yang tadi kan ada beberapa ya kayak ulcer, dysmortilitas yang akhirnya ada pergerakan usus ataupun kombinasinya, atau mungkin selama ini kita ngerti kayak ya ada perlukaan di dalamnya. Kalau orang ini bandel atau penanganannya lambat atau tidak tepat gitu ya, orang merasa kayak udah ini semacam distraksi aja, I skip it for a while gitu. Tapi akhirnya kan kondisinya akan semakin buruk. Apa sih worst skenario-nya kalau akhirnya mah ini
lambat penanganannya atau tidak tertangani dengan baik? Ada komplikasinya kah atau? Kalau yang sampai fatal sebetulnya jarang sekali. Zaman dulu mungkin ada yang bilang, oh ususnya bocor, lambungnya bocor. Bisa, tapi itu zaman dulu sekali waktu obat-obat itu belum ada. Sekarang kan pasti dia udah berobat dulu sebelum itu terjadi. Nah cuma komplikasi-komplikasi tadi mungkin karena dia rasanya ngap, tidurnya terganggu, kualitas tidurnya berkurang, konsentrasinya terganggu. Ada yang suaranya serak. Karena asamnya naik ke atas, mengiritasi pita suara. Wah, itu Ada yang batuk berbulan-bulan, kok nggak sembuh-sembuh. Udah dikira TBC, dikira alergi, ternyata asam lambung. Ada yang giginya sampai hancur, bolong, ada juga. Gitu. Jadi komplikasi-komplikasi mah bukan hanya satu organ, bisa mempengaruhi organ lain. Sinusitis ada juga karena asam lambungnya naik terus. Waktu dia ke dokter THT diteropong, oh rupanya dari asam lambung yang naik. Gitu. Tapi itu kalau misal kayak itu maksudnya kayak orang yang mah pasti asam lambungnya akan naik terus dok, sehingga akhirnya mengganggu komplikasi ke gigi lah, ke sinus dan lain sebagainya. Biasa itu yang tipe dysmotility tadi, yang gangguan gerakan usus. Gitu. Dan itu bisa diatasi dengan kayak tadi ya, sesimpel orang berjalan kaki. Itu bantu untuk bantu gerakan usus sambil kita berikan obat untuk mengurangi asam lambung berlebih. Mungkin ada obat yang bisa membantu gerakan usus, ya kita bilang promotilitas, ya, obat-obat untuk membantu gerakan ususnya. Dan ada obat juga untuk menetralisir asam lambung yang ada di perut. Biasanya tuh obat cair atau obat kunyah gitu. Itu aman dok, maksudnya itu kalau obat-obat kayak itu aman dan bisa digunakan seumur hidup kah atau gimana? Untuk obat-obat lambung yang promotility relatif sampai saat ini masih cukup aman. Ya untuk mengurangi asam lambung relatif masih cukup aman. Tapi untuk yang netralisir asam tadi yang berupa obat mah biasa over the counter nih. Ya, yang putih atau yang kunyah itu kalau bisa jangan terlalu jangka panjang. Karena kan isinya kalau kita lihat ada aluminium, ada magnesium. Itu kan ada logam yang harus dikeluarkan juga di ginjal. Pada orang-orang penyakit ginjal itu tidak boleh dipakai jangka panjang. Intinya kalau mau minum obat apapun jangan beli sendiri. Harus buy medical prescription dari dokter ya, prescription dari dokter ya. Apalagi kalau jangka panjang minumnya. Panjang, itu dia ya, harus dari resep dokter. Oke, thank you dok. Gak kerasa ya sejam ya hari ini, banyak yang telepon, ada Bu Yeti sama Bu Ida dan mungkin banyak penelpon yang lainnya gak sempat kita angkat karena waktu juga membatasi. Thank you dok. Terima kasih banyak. Lagi karena list pertanyaan saya masih banyak. Thank you dok, saya terus keluar dari rumah dan teman-teman di Royal Taruma. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Surya. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan lambung Anda, makan secukupnya, jangan terlalu pedas, jangan terlalu asam, nikmati hidup ini dengan makan makanan yang sehat supaya lambung Anda sehat, nggak sakit mah. Sampai jumpa. Thank you dok.